Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang 2 kali Ramadan di tahun 2030. Mari simak penjelasan lengkapnya. Hari Raya Idul Fitri adalah perayaan besar yang menjadi momen kemenangan bagi seluruh umat muslim. Momen kemenangan ini dicapai setelah umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan berjuang mengendalikan nafsu dan berbagai keburukan di bulan Ramadan. Selain itu, Hari Raya Idul Fitri juga menjadi momen bagi umat muslim untuk saling bermaafan. Sejarah Hari Raya Idul Fitri. Sejarah Hari Raya Idul Fitri berkaitan erat dengan 2 peristiwa dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar dan Hari Raya Masyarakat Jahiliyah. Perayaan Idul Fitri pertama kali digelar pada tahun kedua Hijriyah, yaitu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin pada Perang Badar. Usai perang, secara tidak langsung umat muslim merayakan kemenangan dengan penuh rasa syukur dan gembira. Bukan hanya kemenangan dalam perang, tetapi juga kemenangan karena berhasil berpuasa selama 1 bulan di saat itu. Kemudian, ini mulai menjadi tradisi dan ibadah yang dilakukan umat muslim hingga saat ini. Sebelum itu, tepatnya sebelum agama Islam datang, kaum Arab Jahiliyah merayakan 2 hari raya yang sangat meriah. Disebutkan dalam hadis bahwa Idul Fitri yang kini dirayakan setiap tahun, tak lepas dari sejarah tradisi masyarakat Jahiliyah yang memiliki kebiasaan khusus bermain dalam 2 hari. Kemudian, setelah Rasulullah mendapat perintah untuk menyebarkan Islam dan jalan kebenaran yang berasal dari Allah, tradisi tersebut berubah. Dalam hal ini, Rasulullah mengganti hari raya masyarakat Jahiliyah dahulu menjadi perayaan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Makna Idul Fitri dijelaskan oleh seorang ulama, bahwa Allah menjadikan 3 hari raya di dunia bagi orang-orang yang beriman, yaitu Hari Raya Jumat, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Secara khusus, perayaan Idul Fitri yang identik dengan menggunakan pakaian baru, memiliki makna yang lebih dari itu. Mengenakan pakaian baru hanyalah sunnah, sedangkan makna yang lebih penting adalah anjuran untuk menambah ketaatan setelah hari raya tersebut. Artinya, umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan amalan sunnah lain di bulan Ramadan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri dan iman dengan menjalankan ibadah yang lebih baik usai Ramadan. Meskipun bukan hal yang mudah, namun orang yang mampu menjalankan ibadah dengan lebih baik setelah Ramadan, merupakan tanda bahwa ibadah selama Ramadan telah diterima oleh Allah. Tentu ini bisa dijadikan motivasi diri bagi setiap umat muslim agar mendapatkan kebaikan tersebut. Astronom asal Arab Saudi Khaled Al-Zakak memprediksi Ramadan 1451 dan 1452 Hijriah sama-sama jatuh pada tahun 2030 Masehi. Bagaimana bisa itu terjadi? Diketahui, penentuan Ramadan, dan bulan-bulan Hijriah lainnya, memakai dasar perputaran bulan terhadap bumi. Sementara, kalender Masehi memakai patokan perputaran bumi terhadap matahari. Perbedaan antara 2 kalender ini berarti Ramadan akan jatuh 2 kali dalam 1 tahun Masehi atau Gregorian kira-kira setiap 30 tahun. Fenomena 2 kali puasa dalam 1 tahun Masehi terakhir kali terjadi pada 1997 dan 1965. Setelah 2030, diperkirakan fenomena ini akan terjadi lagi pada 2063. Menurut Khaled, pada 1451 Hijriah, Ramadan akan dimulai tanggal 5 Januari tahun 2030. Ramadan 1452 Hijriah akan jatuh pada tanggal 26 Desember tahun 2030. Dengan perhitungan itu, umat Islam akan berpuasa selama sekitar 36 hari pada tahun 2030. Rinciannya, puasa 30 hari untuk tahun 1451 Hijriah dan puasa 6 hari untuk tahun 1452 Hijriah.
CEO Dubai Astronomy Group Hasan Ahmed Al-Hariri menjelaskan 2 Ramadan dalam 1 tahun itu merupakan fenomena biasa karena tahun Hijriah 11 hari lebih pendek daripada tahun Masehi. Diketahui, tahun lunar alias Hijriah berlangsung selama 354 atau 355 hari. Tahun Masehi berlangsung 365 hari. Alhasil, satu tanggal tertentu pada Hijriah bisa terjadi 2 kali pada kalender Masehi. Kalender matahari dan kalender lunar berjalan secara terpisah satu sama lain, dan berbeda. Kalender matahari tetap dengan matahari, sedangkan kalender lunar selalu 11 hari lebih pendek. Jadi memiliki 2 Ramadan adalah hasil alami dari memiliki 2 kalender yang berbeda, kata Al-Hariri. Kalender diciptakan oleh manusia agar kita bisa memakainya sebagai patokan waktu. Orang-orang harus melihat 2 Ramadan ini sebagai hal yang wajar. Sebagai informasi, terdapat 2 metode untuk menentukan awal bulan Ramadan. Metode itu ialah Rukyatul Hilal atau pengamatan, dan metode hisab atau perhitungan. Rukyatul Hilal merupakan proses pengamatan tampaknya hilal saat matahari terbenam menjelang awal bulan Hijriah. Pengamatan ini dilakukan dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat bantu seperti teleskop. Hilal sendiri adalah fase bulan sabit setelah bulan baru yang tampak setelah matahari terbenam atau pada waktu maghrib. Hal ini disebabkan intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding cahaya matahari serta ukurannya sangat tipis. Aturan terbaru, Indonesia memakai 3 derajat hilal sebagai dasar penentuan bulan baru Hijriah.